Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Gross Digital, Agres Miring Gross TV kembali mengudara. Tanpa direncanakan, tanpa dibuat janji, akhirnya artis satu ini didatangi langsung ke kantornya, berkenan untuk diajak ngobrol santai. Siapa dia? Oh, sudah tidak asing lagi. Ini Kabid Idola, kata teman-teman orang-orang IPAT, Kabid Idola yang mengidolakan, yaitu Bang Muharjah Aman SH, Bang Abeng. Udah Abeng, Bang Bro Abeng. Bang Bro, siap. kalau Lu bicara siaran langsung, bro? Iya dong. Kok nggak ada siaran lu? Ada. Kita buka sebentar, Grosepers, sebelum bertanya kita buka dulu kontrolnya. Tuh. Agres TV kembali. Nggak ada. Tuh. Ini apa? Ini aku buka. Tuh. Tuh. Oke, Grosepers. Bang Abeng. Ya. Langsung aja nih. Siap. Kalau bicara organisasi Ikatan Notaris Indonesia, organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kalau ngeliat dari SK Bang Abeng kan juga termasuk dibilang muda kagak, Tua, dibilang tua, iya. Ya enggak. Dibilang tua ya menjelang lah ya, karena dibilang usia bukan usia umur ya, tapi usia SK-nya kan juga cukup belasan tahun, hampir puluhan tahun lebih kan gitu Bang. Nah kalau melihat, aku nggak jauh-jauh lah, nggak sampai sejarah dulu terjun Abang bagaimana, cukup di tahun terakhir, 1 tahun terakhir lah, dari kacamata Bang Abeng, organisasi ini dan IPAT ya, terlepas Abang sebagai Kabid ya, siap. sebagai notaris PPAT Jakarta Timur, seperti apa sih ini dan IPAT di tahun 2021? Boleh dong nyapa dulu dong. Baik, Bro Mahfud. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bro Mahfud. Selamat sore, teman-teman semua. Langsung saya jawab ya. Ya. Pertanyaannya tentang dua organisasi kita, yaitu INI dan IPAT. Apa sih yang kita lihat di momen-momen terakhir ini gitu 2021 lah. Perkembangan organisasi. Secara keseluruhan sih sebetulnya tidak ada yang bagaimana ya. Organisasi berjalan dengan baik di dua organisasi ini. Kita juga melihat bahwa kondisinya memang seperti itu di tengah-tengah ancaman pandemi di seluruh dunia. Tentunya banyak kegiatan yang tidak bisa terselenggara dengan sempurna. Namun demikian kita lihat dua organisasi ini tetap mencoba hadir buat anggota semua untuk mengakomodasi kepentingan anggota, perlindungan anggota. Sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Saya rasa secara umum adalah seperti itu. Adapun misalkan ada konstelasi dalam tanda kutip politik organisasi, itu adalah satu dinamika yang memang akan berjalan dan harus berjalan seperti itu. Namun saya lihat semangatnya semakin menguat, keinginan semua rekan-rekan untuk mempertahankan eksistensi dua organisasi ini masih sangat besar. Malah kita lihat arahnya sekarang juga membesar gitu ya. Itu mungkin juga paralel karena memang komposisi anggota juga semakin membesar. Betul. Dan kemudian juga ada serbuan dari peningkatan teknologi yang begitu cepat, sehingga juga dinamika juga semakin banyak. Banyak hal-hal yang berubah yang harus diantisipasi. Kemudian juga ada kita dalam setahun ini minimal ya kan, Bro Mahfud tadi nanya 2021 inilah. Dalam setahun ini juga terjadi penurunan ekonomi yang juga itu cukup membebani kita semua ya, bangsa Indonesia ini. Mungkin seluruh dunia orang juga mengalami hal yang sama. Dan itu tentu paralel dengan tugas-tugas yang kita laksanakan di lapangan. Dan juga paralel juga dengan signifikannya perkembangan
organisasi. Namun kan kita istilahnya ya hidup tetap harus berjalan. Betul. Kita mencoba maksimal. Kebetulan kali ini saya juga terlibat di PPI PAD dan saya melihat bahwa semangat PPI PAD untuk semakin tampil demi anggota juga semakin membesar. Semangat para pengurus makin menguat di bawah arahan Ketua Umum Bang Effendi Harahap. Saya melihat semangat di IPAD itu makin hari makin mengental dan menguat demi melayani, melindungi, dan mengayomi anggota semua. Hakikat berorganisasi itu endingnya adalah kesejahteraan anggota. Betul, setuju. Dan itu tentu rasanya dua organisasi itu tidak lari dari sana ya. Dan semoga memang tidak lari dari sana. Gitu saya rasa. Nah, kalau bicara organisasi ini dan IPAD, tadi kan sudah disinggung melindungi, mengayomi, dan ujung-ujungnya kesejahteraan terhadap anggota, kan gitu. Kalau melihat dari peraturan kan pasti ada. Semua organisasi punya peraturan, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik. Nah, dari kacamata Bang Uda Bro, Abeng, Bang Uda Bro, banyak dah. Bang Uda Bro Abeng, korelasi isi dari anggaran dasar, satu-satu kita kupas ya. INI dulu, dengan teknologi perkembangan yang tidak bisa dibendung. Bagaimana dengan, ini terkait dengan pelaksanaan RP3YD di Batu Malang, yang rencananya mengulas tentang rancangan perubahan anggaran dasar, rancangan perubahan anggaran rumah tangga, dan rancangan anggaran perubahan kode etik. Namun kan mentah, gagal karena ada penolakan dari peserta. Sehingga diminta waktu untuk discuss lagi atau dibentuk ad hoc, merancang, bangun, dan sebagainya. Nah, kalau melihat dari komposisi isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, INI, sebelum aku masuk ke kode etik ya, hal-hal apa yang perlu diperkuat dari kacamata Bang Abeng dengan melihat perkembangan 1 tahun terakhir, 2021? Oke. Sebenarnya ya sama aja ya, dua organisasi ini tentu problematikanya akan mirip-mirip seperti itu. Sistem yang berjalan tentu tetap selalu harus dievaluasi. Sistem kan seperti itu. Baik itu bagaimana caranya kita menjalankan perangkat-perangkat organisasi, organ itu, bagaimana juga secara keseluruhan organisasi itu berjalan by sistem yang bagus, kan gitu ya. Nah, mungkin kalau kita klasifikasi satu persatu, apa sih yang harus berubah? Kalau kode etik, rasanya memang kode etik itu nyaris hampir sempurna. Ya, karena memang selalu akan bergerak sesuai dari peraturan jabatan yang lain. Dia beriring berjalan. Peraturan jabatan itu hanya ada dua. UJN dan kode etik itu sendiri. Kalau kita lihat perubahan-perubahan sebelumnya itu kan memang selalu dia dirubah ketika undang-undangnya berubah untuk diselaraskan seperti itu. Namun juga memang tidak tertutup peluang untuk kita merubah untuk menyempurnakan kode etik itu yang menurut kita menjadi lebih pas. Ya. Nah, saya rasa itu mestinya begitu ya. Nah, kalau rasanya ada elemen-elemen dari organisasi itu mengusulkan untuk merubah itu adalah sebuah keniscayaan yang memang harus kita pikirkan bersama. Dan salurannya tentu juga di momen-momen yang sesuai dengan ADART itu sendiri. Nah, saya sih tidak melihat itu dikarenakan ada penolakan atau kenapa ya, secara garis besar kita anggap itu ya itulah dinamika berpikir. Kalau rasanya timingnya belum pas, ya nggak perlu ada yang dipaksakan, kan begitu. Karena ya seperti saya bilang tadi, kode etik itu sih nyaris sempurna sebenarnya. Nah, kemudian yang lain, misalkan sistem pemilihan.
Nah, kalau di sisi itu saya melihat, ya, ini secara pribadi ya, pandangan saya. Sistem yang berjalan, tadinya kita berpikir itu adalah ending dari segalanya. Yang mana kita menerapkan sistem one man one vote, Ya. supaya demokrasi itu memang menyeluruh. Satu orang memiliki hak suara. Satu. Betul. Namun kita juga harus melihat perkembangan keadaannya. Hari ini komposisi anggota sudah berubah. Betul. Begitu signifikan. Anggota yang baru begitu banyak. Dan rasanya memang bahkan ketika konferwil pun jumlah pesertanya luar biasa dan kadang-kadang sudah tidak terakomodasi lokasinya. Karena memang beberapa pengurus wilayah itu mereka memiliki kabupaten kota puluhan. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu sangat besar. Nah, sementara di wilayah yang lain seperti Sumatera Barat itu hanya ada 4 pemda. Banten aja 8. Banten hanya 8. DKI juga hanya berapa itu? DKI 5 malah. Nah, tapi ya itu tadi. Karena yang harus kita pikirkan bahwa di beberapa wilayah, bahkan kalau kita berpikir pemilihan secara nasional, rasanya memang harus ada yang kita rubah. Supaya apa? Supaya kita tidak menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak perlu. Hakikat berdemokrasi itu sebenarnya bukanlah demokrasi itu sendiri tujuan akhir. Ya. Demokrasi itu adalah alatnya. Betul. Seperti saya bilang tadi, hakikatnya adalah kesejahteraan anggota ini. Endingnya. Dan bagaimana caranya kita menjalankan organisasi itu dengan efektif dan efisien. Kan harusnya seperti itu. Nah, ada wacana misalkan sistem keterwakilan dibuka kembali. Oh, kayak waktu dulu ya, pernah ya? Apapun kan wacana banyak. Ini Betul. Mahfud ya. Ada juga wacana e-voting. Tapi yang murni apa yang semi? Ada dua istilah nih. Ada dua istilah. Kembali kita harus berpikir bagaimana yang terbaik yang kita pilih. Kan seperti itu. Nah, bagaimana juga yang mungkin itu dilakukan. Bukan hanya sekedar mana yang terbaik, tapi mana yang mungkin. Kita berpikir bahwa misalkan e-voting menyeluruh, itu adalah sempurna. Murni ya, voting murni. Tapi kita juga harus bisa bersimulasi dalam pikiran kita ya. Seandainya itu dijalankan, apakah kita memang siap? Walaupun itu secara elektronik. Ya. Nah, sedangkan negara ini sendiri saja melakukan pemilihan umum secara elektronik menyeluruh juga belum berani KPU-nya. Ya. Kenapa? Itu karena pasti jelaslah tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Bagaimana cara perhitungan mengumpulkan suara yang secara elektronik itu? Di mana sekat-sekat pengamanannya sehingga langsung umum bebas rahasia itu tetap terjaga. Dan ini bukan perkara gampang. Kan seperti itu. Nah, kemudian juga wacana misalkan sistem elektronik terbatas. Yang hadirlah yang boleh memilih secara elektronik. Semi elektronik. Dan itu pernah kita lakukan di Makassar ya, di INI. Nah, dan kemudian kalau IPAD itu, KLB di Lombok kemarin itu juga semi di situ ya. Kongresnya, penyelenggaraan kongres itu hybrid. Ada yang langsung, ada yang juga bisa diikuti secara online. Dan itu paralel dengan keadaan yang ada. Dan itu adalah suatu fakta yang harus kita hadapi. Di zaman pandemi seperti ini, yang pertama tentu kesehatan itu nomor 1. Pasti. Membiarkan anggota berkumpul berlama-lama, berjam-jam, itu membahayakan kita semua. Betul. Jelaslah prioritas adalah kesehatan, itu nomor 1. Itu 1 ya. Sehingga dengan sebenarnya saya melihat yang sudah pernah dilakukan ini bukan penghitungan, bukan e-voting murni ya, tapi itu adalah penghitungan yang secara elektronik. Kan begitu. Penghitungannya yang secara elektronik. Supaya apa? Meringkas waktu. Tidak perlu dibacakan.
Oh iya, iya, iya. Jadi ya suara masuk langsung kehitung. Tapi Hmm. sekali lagi saya bilang itu juga hanya beberapa bagian dari permasalahan yang ada yang coba diselesaikan. Nah, coba pernah kita laksanakan, ya silahkan dievaluasi. Apakah itu sudah tepat? Apakah itu sudah membuat semua pihak nyaman? Itu harus tetap pikirkan. Saya juga merasa ada wacana sistem keterwakilan. Oh, Nah, oke. membuka seperti itu wacana itu di mana salahnya? Tidak ada masalah. Berarti Toh dibagi ya? sebenarnya konstitusi kita bunyinya adalah Langsung umum. musyawarah mufakat perwakilan, kan begitu. Iya, iya, iya. Dan Nah, kan perwakilan. gitu. Jadi demokrasi itu bermusyawarah mufakat itu juga bisa dengan sistem perwakilan. Kita pikirkan saja mana yang bermanfaat. Tentu bisa dibuka framingnya itu adalah one man one vote di tingkat Pemda rasanya wajib, kan begitu. Karena kunci dari rapat anggota itu adalah di Pemda ya. Nah, kemudian kepentingan-kepentingan yang lain, ide-ide, usul-usulan itu tetap bisa dititipkan di Pemda, diteruskan ke Pengwil, diteruskan ke PP, atau bahkan nanti diperdebatkan di Kongres. Kita melihat sekian kali Kongres kita di dua organisasi ini, memang ini kita semakin lama semakin mengarah kepada organisasi orang-orang penggemar pemilihan kita, ya. Maksudnya? Sehingga kita sudah tidak ada waktu lagi untuk memikirkan agenda-agenda yang lain. Malah di beberapa kesempatan saya perhatikan terlewat ya, Bro Mahfud ya. Mestinya ketika Kongres itu kita juga sudah mempersiapkan rancangan kerja ya, tahunan itu untuk kita minta kepada pengurus yang akan datang melaksanakannya. Sebagai amanat minimal Kongres, IPAT di Makassar itu melewati itu. Kalau saya ingat saya, tidak ada rancangan kerja itu dirumuskan di Kongres itu, tidak diputuskan. Bagaimana bunyi rancangan kerja itu? Nah, ini jelas bahwa dua organisasi kita ini perlu kita benahi sistem pemilihan itu, yang mana yang lebih bermanfaat, kan begitu. Tidak mungkin lagi, tidak ada satu kota pun yang sanggup menampung peserta Kongres sampai 5.000. Belum ada. Tidak mungkin. Dan kalau toh ada, nanti jadinya di stadion. Gitu. Nonton bola dong. Gitu. Nanti kayak Kongres partai gitu. Kan seperti itu. Dan itu sama sekali tidak lucu di tengah-tengah keadaan pandemi begini. Tapi kalau dengan jumlah tadi kan sepakat ya, dengan jumlah 20 ribuan lah untuk INI, 2021 itu ada 21.000. INI sedikit di bawahnya. Betul. Kalau yang hadir itu hanya terhitung 1.000, 3.000, apakah itu sudah memenuhi keinginan? Kenyataannya adalah selama ini bahwa anggota sebanyak itu yang hadir Kongres juga tidak sekian persennya ya. Selalu maksimal lah kita anggap kemarin di Makassar itu ada 5.000. 5.000 dari 20.000 baru seperempatnya. Dan tidak pernah ada yang quorum kan? Belum pernah quorum, betul. Belum pernah ada yang quorum. Nah, satu tentu ada perasaan di sana, apakah cukup mewakili yang lain? Yang bilang itu tidak mencukupi. Nah, tapi saya juga bilang begini, e-voting dan kita mempersilahkan kawan-kawan memilih dari kantornya masing-masing, mungkin itu adalah sebuah solusi. Kan begitu. Namun sekali lagi saya bilang, kadang-kadang demokrasi itu tidak bisa kita terjemahkan secara telanjang seperti itu. Membiarkan semua orang memiliki kewenangan untuk memilih itu, belum tentu menghasilkan keputusan yang terbaik buat kita sebenarnya. Kenapa kita tidak buka wacana yang lain? Supaya apa? Supaya memang agenda organisasi kita berjalan baik, terjadi penguatan kelembagaan secara organisasi di kita. Nah, dulu di awal-awal reformasi itu kita getol membahas tentang otonomi. Saya melihat organisasi juga harus melihat ke sana. Suara itu juga
tentu harus kita perkuat suara-suara Pengda, suara-suara Pengwil. Sehingga sistem yang ada memang harus tetap kita benahi. Salah satu contohnya, saya memang tidak pernah setuju ya Bro Mahfud, kalau presidium itu semua ketua Pengwil kita taruh di panggung itu menjadi presidium. 34, 33. Padahal sebenarnya kita memerlukan para ketua-ketua Pengwil itu di floor untuk menyuarakan suara anggotanya. Oke. Dan sekarang kita taruh dia di panggung, gimana dia mau bicara? Mestinya dia di floor, bukan di atas panggung. Kan ada perwakilan dari Pengda, ada ketua-ketua Pengda. Oke lah seperti itu Bro Mahfud ya. Tapi saya bilang, namanya ketua-ketua Pengwil. Mereka adalah orang terbaik di wilayahnya. Ya. Suara mereka ini lebih penting sebenarnya bagi kita semua. Berarti siapa dong presidiumnya? Presidium itu adalah pemimpin rapat. Bagaimana pemimpin rapatnya sedemikian banyak itu? Pemimpin rapat itu ya maksimal 7 orang lah kalau menurut saya ya. Oh, berarti dari ketua-ketua Pengwil dipilih 7 orang untuk apapun mekanismenya. Mestinya yang kita taruh memimpin rapat itu orang bereputasi baik, yang memiliki kemampuan memimpin rapat dengan tegas, mengerti ADART, taktis di dalam memimpin rapat itu. Oke. Kita jangan lagi menaruh orang yang di panggung itu yang pernah memimpin sebuah rapat dan itu menjadi deadlock. Itu harusnya kita catat. Siapa yang pernah memimpin rapat, akhirnya rapat itu deadlock, ya jangan dikasih kesempatan lagi. Dia pernah gagal berarti. Kan seperti itu. Sebanyak ini kita ya silahkan kita pilih yang lain. Iya. Nah, yang memang tujuannya itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Tapi adalah bagaimana rapat dengan baik. Rapat terarah dengan baik. Saya heran sebenarnya ketika sekian kali kita pernah rapat itu deadlock. Betul. Loh, jalan deadlock itu dari mana? Mestinya tidak ada jalan deadlock. Iya sih. Kalau toh pemilihan tidak jadi dilaksanakan, tidak harus kongresnya deadlock. Diundur. Kongresnya bukan diundur juga. Kongres itu tetap harus menelurkan sesuatu. Menghasilkan. Bahkan keputusannya adalah tidak jadi pemilihan, itu keputusannya. Tetap kongres itu menghasilkan sesuatu. Walaupun hasilnya tidak ada. Bukan tidak ada itu. Hasilnya itu diputuskan bahwa pemilihan tidaklah jadi dilaksanakan karena satu dan lain hal. Itu bisa saja kita lakukan. Bahkan mungkin ya namanya kita berunding baik-baik, tentu kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Betul. Kan begitu. Kita tunda pemilihannya. Kita putuskan kita nanti akan melewati referendum dulu atau bagaimana. Saya heran kenapa presidium itu tiba-tiba pergi meninggalkan panggung tanpa memutuskan sesuatu. Apakah karena durasi sewa hotel? Saya rasa dua organisasi ini juga cukup dalam pendanaan ya. Karena antusiasme anggota yang tinggi, kadang-kadang anggota diminta untuk membayar uang kontribusi ya ikhlas-ikhlas saja saya perhatikan. Betul. Sehingga untuk menyelenggarakan kongres itu rasanya pendanaan itu nggak penting ya. Nggak terlalu masalah. Sehingga kalau perlu memang sewa hotel diperpanjang sekian jam rasanya nggak ada masalah ya. Nah, tapi kadang-kadang kan bilang tuh bagaimana tiket kawan-kawan sudah jatuh tempo. Tidak bisa. Kongres itu harus menelurkan sesuatu. Kan gitu. Dan mestinya kalau memang para presidium itu legitimate dalam kapasitas, punya kapabilitas yang cukup, dia sudah memperhitungkan waktu itu, timing itu, sekian jam sudah terlewati, arahnya juga kita tidak akan bisa mengambil keputusan, ya bersiap-siaplah untuk mengambil keputusan itu, karena waktu hanya tinggal sekian jam. Ya. Jangan pergi dari perang itu. Jangan tinggalkan panggung itu sebelum memang kongres ini menghasilkan sesuatu. Saya bilang kadang-kadang kita harus sepakat untuk tidak bersepakat. Tidak ada masalah di situ juga. Janganlah diulang-ulang ada kongres deadlock. Iya. Kan gitu ya. Ada beberapa kali. Nah, betul. Yang seperti itu tidak baik untuk kita lestarikan. Oke. Saya rasa sih seperti itu Bro Mahfud. Saya sampai lupa tema kita tadi apa. Temanya tentang organisasi ini dan IPAT di tahun 2022 ke depan. Sebetulnya itu intinya. Tapi kan kita harus kalau naik mobil kan ada spion tengah, spion kiri kanan. Melihat bukan berarti memandang ke belakang.
Ya. tapi sebagai cermin aja. Oh, dulu begini, berarti ke depan harus bagaimana. Nah, masih di tahun 2021, Kak, Bang Bro. Bang Uda Bro. Nah, kalau melihat organisasi ini dan IPAT yang tadi dijelaskan Bang Bro, dengan dinamika kontestasinya yang sangat eh, tinggi, bahkan kalau dulu nggak salah dengar informasi, jadi ketua Pengda aja orang males. Ketua Pengda orang ogah, apalagi jadi ketua umum, dorong-dorongan, tunjuk-tunjukkan, bahkan hanya udah lu aja yang jadi ketua, clear sudah. Tidak ada istilahnya pakai baca tatip dan sebagainya. Namun kan itu sudah bergeser. Dinamika itu saat ini justru antusias orang untuk dicalonkan memang diatur di anggaran dasar rumah tangga. Nah, kembali lagi masalah kepemilihan. Mencalonkan dan dicalonkan. Dengan pemilihan yang tadi disepakati harus dipikirkan. Dan itu kan belum tertuang, Bang. Dalam artian, perkembangan teknologi saat ini kan digitalisasi atau teknologi IT itu kan nggak bisa dibendung. Orang sekarang gadget aja, handphone aja, satu notaris bisa 4, 3, paling sedikit 2. Saya Satu yang kelihatan. yang nggak mampu beli yang lain. Nah, satu, tapi harganya untuk 5 handphone, crossover. Berlebihan, bro. Nah, Siap, lanjut. bagaimana? Apakah memang berarti kan ada yang harus kalau dilihat anggaran dasar rumah tangga itu oke, di ini ada, tapi tersirat. Tidak secara tersurat dalam satu pasal tersendiri membahas hal tersebut. Berarti memang sudah waktunya dong untuk ada upgrade perkembangan dari anggaran dasar rumah tangga. Jadi tema kita hari ini kita lebih arahnya ke kontestasi pemilihan ya. Kalau bro bilang bahwa dulu orang bahkan menolak-nolak ya jadi ketua umum sekalipun. Hari ini sebenarnya juga masih sama, bro. Di beberapa wilayah itu masih juga itu ke itu aja. Kenapa? Karena kawan-kawannya memang tidak menginginkan untuk juga ikut kontes. Masih menginginkan beliau itu tetap memimpin. Anggaran dasar juga membuka peluang seperti itu ya. Minimal kalau di IPAT itu 2 periode. Hafal saya kalau di INI 2 periode, tapi kalau nggak ada calon yang lain, incumbent boleh dicalonkan kembali kepada anggotanya menginginkan. Sehingga memang banyak yang menjalani periodisasi itu lebih dari 2 periode. Betul. Malah rekan saya Mas Budi Prasetyono itu barusan nelfon saya dia Seumur hidup ya? itu. Dia bilang kadang-kadang dia dikerjain oleh kawan-kawannya itu ya. Orang rapat dia sengaja nggak hadir, ditelepon dia nolak, terus di dalam rapat itu disampaikan alhamdulillah dia setuju. seperti itu. Nah, tidak semua wilayah kita itu seragam. Tapi kan itu kalau kita perhatikan itu bro ya, ini lebih terseret di kontestasi nasional. Ada kepentingan kontes nasional yang menyeret-nyeret pengwil untuk akhirnya panas juga, terbakar juga. Itu tentunya di wilayah-wilayah yang menentukan, ya, yang gemuk anggotanya. Nah, kita juga ngelihat beberapa kali konverwil terakhir, yang terakhir berkonverwil ini adalah IPAT. Kita melihat juga cukup panas lah ya. Nah, tapi itu ya dinamika saya bilang. Kita yang tidak kita inginkan itu tentu adalah sampai ke wilayah, ke daerah, panas-panasan seperti itu ya jangan kita biasakan gitu ya. Tolonglah dijaga rumah masing-masing, kerukunannya. Bahkan begini saya bilang ya, saya perhatikan kayaknya kita ini sekarang kayaknya kok kurang lobby-lobbynya untuk mencapai kesepahaman bersama. Dahuluilah dengan melobi-lobi gitu ya. Kenapa harus head to head kalau seandainya kita bisa selesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu. Nah, termasuk juga bargaining posisi. Kenapa kita tidak mulai kembali biasakan seperti itu? Kita bermusyawarah dulu ini. Ngapain panas-panasan begitu?
gitu. Hmm. Membuang energi yang akhirnya energi kita sangat terkuras di sana. Betul. Nah, saya bilang sistem yang ada ini memang harus kita perbaiki ya. Sistem yang ada ini mohon maaf, ini memunculkan ada yang namanya bakul-bakul suara, Oke. ada apa ya, tata niaga perdagangan suara ini. Nah, arahnya jadinya ke sana, bro, dan itu tidak sehat ya, tidak sehat dan tidak baik untuk kita terus-teruskan. Hmm. Dan itu juga membuat sebenarnya apa, orang-orang yang berpotensi untuk muncul Muncul, memimpin itu jadi enggan, jadi sungkan, jadi takut ya. Karena ketidakmampuan finansial. Kita tidak bisa mengukur kemampuan finansial orang, bro ya. Namun ini memang berat kalau seperti itu kita Oke. lestarikan. Hmm. Bagaimana caranya? Kita juga tidak bisa merahasiakan lagi ya. Itu sangat telanjang. Iya. Bahwa memang mendatangkan orang, Memfasilitasi. memfasilitasi, Hmm. bahkan diistilahkan dengan money politik. Hmm. Saya pribadi sih agak kurang srek dengan istilah money politik di situ. Hmm. Mendatangkan konstituen ke TKP, di sisi mana letak salahnya? Cuman kan akhirnya kebiasaan seperti itu membuat sepertinya ikut kontestasi itu berbiaya besar ya. Jatuhnya. Kan jadinya seperti itu. Betul. Dan bahkan seperti saya bilang tadi, memunculkan figur-figur bakul-bakul suara yang profesional. Yang dia punya gawean saban 3 tahun punya gawean. Ada 2 organisasi ya kadang jadi sekali setahun dia ada Kegiatan. Dan kalau kita kalkulasi, kayaknya lumayan juga untungnya ya kan. Hal Ya. seperti itu kita lihat dan kita saksikan sendiri. Hmm. Sehingga kadang-kadang kasihan juga calonnya. Dia sudah belanja ke sini, oleh bakul suaranya dijual lagi ke sebelah sana. Kita berpikir, apa iya kita para pejabat ini gampang dijual-jual begitu? Tapi faktanya bro itu terjadi bro. Logikanya kalau namanya pejabat, notaris PPAT, mampulah buat datang ke sebuah Saya kontestasi. bilang begini ya. Berarti kalau kita seperti ini seragam semua bro. Ya. Saya lihat kadang-kadang kawan-kawan ini hanya sekedar iseng juga. Bukan karena dia mau jualan tuh enggak. Lucu-lucuan. Diakomodasi orang ya senang lah. Orang semua teman. Yang ini ngasih kita terima aja semua. Toh akhirnya sampai di sana. Yang dipilih siapa yang suka-suka kita. Kadang-kadang ada yang seperti itu juga. Tapi kan kalau seperti itu, akibatnya kan kesejahteraan anggota, kepentingan organisasi tidak tercapai dong. Jelas seperti itu bro. Saya bilang saya melihat beberapa periode terakhir 2 organisasi ini sudah tidak seperti dulu. Yang mana ketika kongres itu sebenarnya banyak hal lain yang harus kita bicarakan. Setuju. Agenda-agenda terdekat, isu-isu terhangat. Aturan-aturan. Akhirnya apa yang kita tunggu itu pemilihan aja. Kan begitu. Bahkan trennya juga seperti sekarang terjadi. Mohon maaf saya sampaikan ya. Ini sebenarnya pengapungan suara aja belum. Tapi sudah ada yang berkampanye. Dan sangat meriah pula. Iya. Faktanya adalah seperti itu loh. Mau kita sembunyikan seperti apa pada kenyataannya ya. Di sini ada kegiatan, di situ ada kegiatan yang sebenarnya kita tahu itu kegiatannya kampanye. Bukan organisasi kan? Bukan atas nama pengurus. Mau disembunyikan seperti apapun bro, itu kampanye. Kita tidak bisa bilang tidak kampanye. Jelas itu kampanye. Siapa yang melakukan? Semua pihak. Kan kayak saya sendiri nih, saya punya jagoan ya tetap dari sekarang udah saya suarakan pasti. Itu trennya. Itu terjadi. Nah, itu benar apa tidak? Setahu saya, anggaran dasar itu berkampanye itu setelah calon ditetapkan. Ditetapkan aja di Kongres, bro. Artinya kesempatan untuk berkampanye itu hanya hitungan jam. 2 jam kalau nggak salah. Bisa 2 jam, bisa sehari. Kan seperti itu ditetapkan hari ini, besoknya kita pemilihan. Durasi itulah kampanye. Itu secara DRT. Tapi efektif tidak kalau memilih seorang ketua nasional hanya diberi waktu hanya 1 hari, apa hitungan jam? Sekarang begini, bro. Ini organisasi paguyuban ya, yang kita semuanya adalah rekan sejawat, saling mengenal. Sebenarnya begitu.
Nggak bisa kita bilang tokoh-tokoh kita yang maju itu kita nggak kenal. Ternyata kita kenal kok. Oke. Kan begitu. Sehingga tidak perlu dia kita bebani. Nah, walaupun dia yang ingin sendiri ya, dia harus cawe-cawe ke daerah, berkeliling, seperti itu. Dalam artian gini, Bang Bro, sorry, Gros TV potong. Hmm. Sosok muncul di daerah, Ya. ya kan? Taruhlah dari tingkat Pengwil. Hmm. Tapi kan dia hanya dikenal di daerah dia, di provinsi dia. Tapi di nasional kan dia tidak dikenal. Berarti kan apa salah? Salah tidak ketika dia cawe-cawe memperkenalkan diri atau timnya memperkenalkan dirinya, itu apakah salah? Begini, Sedangkan bro. kalau mengikuti aturan hanya dikasih waktu 2 jam. Apakah waktu hitungan jam itu bisa membuat keyakinan lobby-lobby kepada anggota yang se-Indonesia itu jumlahnya puluhan ribu? Itu yakin dia bisa mampu. Berorganisasi itu, bro. Berorganisasi itu kan memang butuh kemauan ya. Butuh kemauan, butuh panggilan jiwa, Pengabdian lah. pengabdian gitu ya. Apa bedanya dengan pemilihan presiden? Siapa sih yang kenal dengan calon yang 2 atau yang 3, yang 4 orang itu? Tidak semua orang di Indonesia ini kenal. Kan begitu, bro. Betul. Nah, tapi organisasi itu lebih kecil dari itu skopnya ya. Kita ini kenal, kita ini rekan sejawat. Bukan seperti kita memilih presiden itu. Sehingga tidak perlu kampanye yang berpanjang-panjang begitu. Rekam jejaknya di organisasi pasti sudah harus ada. Karena itu syarat ya. Dia pernah memimpin wilayahnya, Daerah dia dulu. pernah terlibat aktif di DPP, di wilayah, di Pemda. Ada syaratnya secara anggaran dasar rumah tangga ya. Jenjangnya ada lah. Ada jenjangnya, sehingga juga tidak perlu yang seperti itu. Nah, saya melihat lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Wah, walaupun di satu sisi ya kita bilang ya bagus juga sih ya, ada seminar-seminar gratis. Betul. Ada diskusi-diskusi hangat kan gitu ya. Tapi hakikat organisasi jadinya juga hilang juga gitu. Nah, taruh, Bang Bro. Gini saya jelasin ya. Mestinya kegiatan-kegiatan seperti itu tetap di dalam framing organisasi. Tidak orang perorangan yang menyelenggarakan itu. Seperti itu. Menjamur law center. Apa itu law center? Bukannya mereka adalah tokoh organisasi. Yang harusnya adalah sebuah kegiatan itu framing organisasi. Menularkan cara kerja organisasi yang berjenjang. Saya selalu mengatakan PP melakukan sebuah kegiatan mestinya tetap mendelegasikan ke Pengwil, mendelegasikan ke Pemda. Nah, ini hari ini kita lihat bahwa itu diselenggarakan oleh perorangan, kelompok-kelompok. Iya, betul. Banyak kelompok diskusi di luar framing organisasi yang beredar ini sekarang. Karena kan ada syarat. Syarat kalau di INI itu kan minimal 11 Pengwil yang mengusung nama dia. Ya. Kan gitu. Nah, 11 Pengwil itu pun tidak ujuk-ujuk muncul di Pengwil, tapi kan harus diusung oleh Pengda-Pengda. Pertanyaan saya begini, bro. Apa sih bedanya juga dari saat-saat yang lalu? Kan seperti itu. Hal yang terjadi itu sama, bro. Tokoh nasional itu dulu malah tidak ada medsos, bro. Iya. Kan seperti itu ya. Dan syaratnya juga walaupun mungkin dulu itu tidak 11. Artinya begini saya bilang, kalau memang tokoh kita ini mengikuti perjalanan di dalam organisasi, dengan sendirinya dia dikenal kok itu. Tidak perlu yang seperti itu. Lobby-lobby bisa dia lakukan dengan lebih elegan. Dia sedang terlibat di dalam PP, dia terlibat di dalam Pengwil, dia melobi rekan sejawatnya sesama Pengwil, dia meminta dukungan dari teman-teman di daerah. Itu tetap biasa dia lakukan, tapi tidak dengan yang masif seperti sekarang, membutuhkan tim, apa gitu ya. Saya melihat ya nggak ada yang salah dengan itu sebenarnya. Cuman saya bilang ini mengganggu ritme pergerakan nafas organisasi. Marwahnya. Nah, sehingga seolah-olah ini ada sempalan-sempalan yang sedang menginginkan sesuatu, melakukan pergerakan yang bicara tentang
aturan jabatan kita, bicara tentang kode etik kita, berbicara tentang perlindungan anggota, Padahal bicara itu, tentang kesejahteraan anggota di luar framing organisasi. padahal itu adalah tugasnya organisasi. Mestinya yang kita dorong bersama-sama adalah kegiatan ini dalam framing organisasi semua. Paham, paham, paham. Supaya apa? Supaya organisasi kita itu makin kuat secara kelembagaan, diakui pihak luar. Ya, ya. Kan seperti itu. Nah, ada anomali-anomali begini yang berjalan seolah kita menganggap ini tidak ada masalah. Saya bilang itu masalah. Hal-hal seperti itu masalah. Kenapa kita nggak bikin sistem yang membuat kita menjadi lebih santai ya? Kenapa kita bukan organisasi yang memperkenalkan? Kan sempurnanya begitu, bro. Iya sih. Ada tokoh-tokoh kita yang berminat maju. Ada tokoh-tokoh yang kita semua menginginkan dia maju. Ya. Organisasilah yang mensosialisasikan ke anggota itu. Mereka-mereka ini disosialisasikan organisasi ke daerah-daerah, ke wilayah-wilayah itu. Inilah tokoh kita yang pantas kita pilih. Pilihlah yang bagus dari antara semua yang bagus ini. Kan begitu. Jangan biarkan mereka seperti itu. Kasihan juga kita ya, mereka terbebani secara finansial. Kadang kita berpikir, apa sih yang dicari? Iya. Tapi panggilan jiwa orang, bro, kita juga tidak bisa halangi ya. Panggilan jiwa dia untuk mengabdi. Saya melihat calon-calon yang ada sekarang ya senang juga kita melihat ya. Kalau ternyata ada figur-figur yang mau ngurusin organisasi nih. Malah habis-habisan dia. Salut juga kita ngelihat seperti itu. Tapi kan alangkah bagusnya kalau disalurkan itu dengan lebih positif, bro. Iya, iya, iya. Buang-buang uang yang tidak terukur seperti itu. Mestinya ya bisa jauh lebih bermanfaat. Malah kita kita sering melihat, mencoba mengoprek-oprek, menghitung-hitung, kayaknya kok ongkos miliaran begitu ya. Ngalah-ngalahin untuk Belasan miliar. jadi anggota DPR ya. Iya, tapi ya manusiawi lah, bro. Kita nggak bisa menyelami isi pikiran orang. Oke. Seperti itu sih, saya rasa, bro. Nah, oke, itu masalah teknis dalam pencalonan. Dalam artian yang tadi, berarti apakah ada yang ngusulin juga kan? Kenapa nggak ditetapkan 6 bulan sebelum Kongres? Sehingga ada waktu 6 bulan minimal untuk cawe-cawe. Itu tadi lobby-lobby ke teman sejawat. Dibanding hanya dikasih waktu sehari, apalagi 2 jam. Kalau ada 6 bulan kan waktu untuk melobi sesama sejawat di Pengwil, teman-teman rekan-rekan di Pengda, kan begitu. Kalau kita lihat kenapa hal ini arahnya jadi begini terus ya. Ini jelas lah, bro. Kita ada tanggapan nih. Ya. Panggilan jiwa yang bagaimana? Ada pertanyaan. Yang keduanya, seriuslah abang ganda, awak abeng. Ya begini, kan kita tidak bisa menyelami jiwa seseorang ya. Itu panggilan kenapa? Apakah menjadi ketua umum itu adalah pencapaian menurut rekan itu? Apakah menjadi ketua umum itu benar-benar panggilan jiwa dia untuk mengabdi? Pengabdian, mungkin profesi ini buat dia sesuatu sehingga dia harus melakukan sesuatu supaya profesi ini lestari dengan saluran dia aktif di organisasi. Itu semua kita berpikiran positif saja. Jelaslah kita harus menghormati, menghargai rekan yang mau mengurus organisasi itu. Apalagi dengan pengorbanan sedemikian besar. Cuman kan tidak bisa kita hanya melihat dan membiarkan hal seperti itu. Kenapa energi yang begini besar, modal yang begini besar tidak disalurkan dengan hal yang lebih benar saja? Kenapa membuang-buang seperti itu? Gitu. Organisasi itu berkepentingan juga menertibkan itu. Janganlah kita lestarikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kan begitu. Menurut saya itu tidak bermanfaat. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya ya susah, bro ya. Mungkin karena ini menyenangkan kita mengamin-amini ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, mestinya semua itu framing organisasi.
supaya organisasi secara kelembagaan semakin menguat, Oke. supaya organisasi ini oleh pihak luar makin dihormati. Mereka tidak melihat kita ini adalah orang-orang lucu yang menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Saya bilang itu tidak jelas ya. Kenapa? Yang menang itu hanya satu, bro. Iya, Kan betul. gitu. Sementara yang berhambur-hamburkan uang itu ada lebih dari satu. Betul. Kan Banyak. sayang. Kenapa ini tidak kita rangkum aja, kita salurkan energi yang begitu besar itu menjadi satu, disalurkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kan seperti itu. Jadi ya jelaslah saya bilang terdakwanya ini adalah sistem, bro. Terdakwanya adalah sistem, itu harus kita pikirkan. Berarti anggaran dasar rumah tangga memang harus ada Memang harus perbaikan. berubah. Di sisi ini saya bilang satu alasan pertama adalah sudah tidak mungkin. Tidak ada tempat yang sanggup menampung begitu banyak ribuan sampai 5.000 orang Puluhan ribu ya. berkongres di satu daerah satu. Dan ini akan makin membesar, bro. Makin tidak akan tertampung. Sehingga harus dipikirkan caranya bagaimana supaya kongres itu tidak seramai itu. Yang kedua, bro, keadaan kesehatan dunia yang sedang dihajar pandemi ini. Kita tidak bisa mengalahkan Makhluk kasat mata. mendahulukan kesehatan, bro. Ini fakta. Ya. Ini yang kita alami di seluruh dunia. Betul. Sehingga ini minimal ada aturan main yang opsional. Apabila keadaan memaksa, maka kongres dapat diselenggarakan dengan cara bla 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 bla. Terus ada kalimat seperti itu minimal. Secara tegas. Supaya organisasi tetap berjalan. Ya. Kan begitu. Di seluruh dunia bahkan orang rapat kabinet pun online. Kan gitu. Mungkin di beberapa wilayah dia menunda pilih memilih. Hybrid bisa. Ya. Kenyataannya adalah seperti itu. Dan ini tidak jelas pandemi ini berakhirnya kapan, bro. Ya. Minimal ya dibukalah opsi. Sepanjang pandemi ada, aturan ini berlaku. Apapun pandeminya ya. Betul. Bukan hanya COVID. Kita harus menyelamatkan jiwa terlebih dahulu. Betul. Yang penting. Jadi dua hal ini aja sudah cukup alasan untuk kita merubah sistem. Jelas itu menurut saya. Ya. Nah, kalau bicara organisasi ini dan IPAT dari 2021, ya aku bukan belak-belakan ya. Yeah. Banyak selentingan bahkan mahasiswa pun terlontar dari mahasiswa MKN dari beberapa prodi yang Gros TV temui dan hubungi. Antara ini dan IPAT itu kurang harmonis ya, Bang. Dari kacamata Bang Bro. Kang Uda, Bro. Sebenarnya tidak etis kalau saya mengomentari itu. Tapi tidak apa-apa. Sebagai notas PPAT Jakarta Timur. Bukan sebagai Kabid Humas juga nggak apa-apa. Saya mengomentari itu ya. Sebenarnya tidak ada kalimat yang tepat untuk kita tegas mengatakan bahwa ada problem antara INI dan IPAT. Tidak ada kata yang tepat. Tidak bisa kita sampaikan seperti itu. INI dan IPAT itu tidak ada masalah. Itu framing masih seperti itu. INI dan IPAT itu tidak ada masalah. Minimal dua organisasi itu tidak ada mengklaim kalau ini ada masalah. Betul. INI tidak pernah mengatakan dia bermasalah dengan IPAT. IPAT juga tidak pernah mengatakan dia bermasalah dengan INI. Dua organisasi ini masih saling berkomunikasi, saling undang-mengundang, saling berkomunikasi lah. Jadi semua masih jalan oke-oke saja. Cuman kalau memang ada yang mengatakan rasanya alangkah lebih baik kalau lebih mesra, kan gitu, bro ya. Bergandengan tangan. Tentu kita menyepakati. Kenapa? Karena ini ya kita ini seperti kita ini memang memegang dua profesi dalam satu badan ya. Iya, setuju. Orangnya itu juga, organisasinya ada dua, jabatannya berbeda, orangnya sama. Tentu kalau lebih mesra itu lebih baik, gitu, bro. Tentu kita semua sepakat gitu ya. Saya pribadi ya sepakat juga. Ya, tapi kan banyak anggota yang melihat dan kasat mata, bukan banyak anggota yang melihat, bahkan yang belum jadi ALW pun melihat bahwa ada sesuatu, sedangkan ini dua perahu yang berbeda, dua bis yang berbeda, dua armada yang berbeda, namun kan penumpangnya satu. Betul. Ada juga yang bilang, lo nggak semua notaris itu PPAT.
Tidak semua PPAT itu notaris. Tapi Ya. secara hitungan matematika, hampir 95% bahkan ada, aku sebutnya Kang Bro Udin, Dr. Udin, itu sekitar 95% itu adalah notaris PPAT. Ya kan gitu. Ya. Kalau Faktanya gitu. kalau dua lokomotif ini atau dua supir ini yang mengayomi, melindungi, tadi kan sepakat Ya. ujung-ujungnya kesejahteraan anggota, ini tidak seiring sejalan, yang satu belok ke kanan, yang satu belok ke kiri, dampaknya ke anggota seperti apa? Makanya tadi saya sampaikan, Bro belum bisa mengklaim bahwa ada terjadi sesuatu antara dua organisasi ini. Betul. Ya. Semua masih berjalan baik-baik saja, komunikasi tetap berjalan, ya, saling mengundang, ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih kurang pas, gitu ya, tinggal diperbaiki, Bro. Kan seperti itu. Tentu kita memang semua sepakat bahwa kita berharap kemesraan itu makin mengental. Kan Setuju. seperti itu. Setuju. Siapapun yang memimpin perahu yang dua ini, itu adalah sesuatu yang ideal. Tapi kan dulu pernah terjadi kan? Nah, Bro jangan bicara hal-hal yang kasuistis ya. Kalau menurut saya semua yang terjadi sebelumnya juga kasuistis. Oke. Kapan sih yang mesra kayak apa? Siapa yang bisa mengklaim? Mungkin dalam sebuah kegiatan bersama-sama, bahkan contoh kayak di Banten, Ya, ketika kalau mengadakan melakukan kegiatan bersama-sama itu hanya simbolik, Bro, dan itu juga tidak tetap menciptakan satu keselarasan yang sempurna, itu menurut saya itu insidentil aja ya. Kita berharap ke depan itu memang dua organisasi ini satu rumah, digabungkan, kegiatannya paralel, yang sehingga bisa menjadi lebih murah, betul, lebih sederhana, lebih tepat sasaran, tidak mubazir, ulang dua kali, temanya sama, betul, tapi diselenggarakan. Itu adalah sesuatu yang ideal. Dan saya rasa semua yang lihat di organisasi akan mengupayakan itu, Bro. Oke. Pastinya seperti itu. Saya rasa semua pihak yang mengurus organisasi ini pastilah di dalam hatinya itu ada niat yang baik. Pasti. Kan seperti itu. Pasti. Kalau ada hal-hal friksi-friksi, itu menurut saya manusiawi ya. Oke. Dan itulah yang coba kita kikis, kita hilangkan. Ya, mencapai kesempurnaan itu ya nggak gampang, Bro. Nggak semudah balikan tangan. Tuh. Saya rasa seperti itu ya. Nah, hal apa yang perlu dilakukan atau dijadikan pemikiran ke depan agar hal itu bisa terjadi, ideal itu bisa terbentuk karena sehingga membuka ya. Sehingga apa? Saya bisa minimal dari saya ya, pikiran saya. Apa yang terjadi hari ini kita tidak lepas dari konstelasi hal-hal yang terjadi di masa lalu. Pasti. Ada friksi-friksi masa lalu yang masih membekas. Ada pengelompokan yang hari ini masih sangat kental terlihat. Ini kelompok A, ini kelompok B. Itu jelas masih ada. Pengkotak-kotakan. Dan itu bukan perkara gampang juga mengikisnya, Bro. Kita butuh waktu. Ketika sebuah presiden sudah terjadi, dia akan selalu menjadi presiden. Pernah bertempur di hari sebelumnya, itu pasti akan membekas. Oke. Masih ada dendam, masih ada gap-gap seperti itu. Tapi saya rasa kita semua juga sepakat untuk mengikis itu pelan-pelan. Waktu juga akan menyelesaikan semua. Generasi itu akan berganti, Bro. Pasti. Generasi itu akan berganti ya. Sehingga dengan sendirinya itu akan hilang. Ada yang mencoba tampil kembali ya silahkan. Tapi dia tidak akan pernah bisa mengurai waktu, mengulang kejadian. Orang itu ada waktunya, orang itu ada masanya sendiri. Sehingga dia tidak bisa memaksakan itu. Kita melihat dua organisasi ini ya, yang menyenangkan ya. Kalau ditanya ke saya, apa yang menyenangkan kita lihat di dua organisasi ini terakhir. Terjadi regenerasi yang sangat signifikan. Mbak Lita dengan kabinet anak mudanya
apapun itu Milenial ya. berjalan baik. Dan itu signifikan pergantian regenerasi. Demikian juga Bang Hapendi Harahap. Kabit-kabitnya yang muda-muda sangat banyak sekali. Yang mungkin orang underestimate, tapi kenyataannya mereka mampu. Betul. Mereka cukup mumpuni untuk mengayuh biduk organisasi itu ketika diberi kesempatan. Nah, inilah yang menyenangkan bagi saya di dua organisasi ini di saat-saat terakhir belakangan ini ya. Ya. Dan saya berharap itu tetap berjalan, bro. Oke. Itu tetap berjalan sehingga memang kita mencapai keselarasan, kesulitan. Kita memiliki person-person yang mumpuni di organisasi itu banyak. Bermunculan. Oke. Sepanjang mereka diberi kesempatan itu akan tercipta. Seperti itu. Bro, harus tahu kalau kita ini menjalani profesi ini sangat lama, bro. Pensiun itu 65 plus 2 tahun, 67. 67. Umur saya 52, berarti saya masih punya durasi waktu 15 tahun. Kurang lebih. Artinya apa? Saya masih akan ketemu dengan rekan-rekan saya ini 15 tahun lagi kalau saya diberi umur panjang. Betul. Nah, tentu secara pribadi kita berharap individu-individu yang ada organisasi ini juga memikirkan kesinambungan, regenerasi. Jangan kita lagi. Kan seperti itu ya. Jangan yang rusuh itu kita lagi. Di medsos ini gua lagi. Kalau bicara 15 tahun lagi berarti ada peluang dong untuk dicalonkan sebagai dimasuk dalam penjaringan bakal calon ketua umum YNI 2022. Sebenarnya bro kan bertanya ke saya itu udah berkali-kali tentang itu ya. Belum, baru ini nanya. Apaan? Baru ini nanya. Tapi oke. Karena udah ngebuka, abang yang buka, wah saya masih 15 tahun lagi. Berarti ada kesempatan dong bang untuk melakukan sebuah perubahan di organisasi. Kalau bro tanya ke saya, ya jujur sampai hari ini saya tidak ada keinginan ya untuk memimpin biduk yang sebesar ini. Takut saya. Kalau anggota berkehendak, teman-teman berkehendak di daerah, nama abang muncul. Ya, sebagai individu yang ada di organisasi, tentu saya tidak akan lari dari hal seperti itu. Kan begitu ya. Tetapi tentu saya harus mengukur diri saya sendiri dulu. Berapa meter gitu? Betul, berapa meter nih kesiapan saya. Jangan saya sampai kelelep. Gitu ya. Itu satu. Dan juga jangan saya membahayakan kawan-kawan yang lain. Mungkin ada figur-figur yang lain yang lebih mampu, lebih tepat. Kenapa harus saya? Kan begitu ya. Nah, tapi kan dilihat bukan dari usia, tapi pemikiran, kemudian terobosan, inovasi. Di organisasi ini banyak orang-orang seperti saya, orang-orang yang lebih baik dari saya. Itu sangat banyak sekali, bro. Dan itu mereka tidak semua harus jadi ketua umum, bro. Iyalah, kalau ketua umum kan satu. Kalau ketua umumnya 8, jadi bro, 8 organisasi. Yang kita harapkan adalah penggiat organisasi ini makin banyak. Apapun saluran yang mereka pakai, menjadi ekstremis dulu, menjadi apalagi istilahnya, separatis dulu. Ekstremis, monggo silahkan gitu ya. Tapi tentu semua saya rasa juga dengan kerangka demi kebaikan lah ya. Dan anggota akan melihat itu kok, bro. Ketika orang yang ada yang ngawur-ngawurnya pasti juga nggak akan dikasih panggung, bro. Kan begitu ya. Nah, kita ini ada yang selengean, ada yang konservatif, aneka ragam lah. Nah, macam-macam karakternya tuh, ada yang bunglon nih berubah-ubah, jadi itu manusiawi, bro. Itu kenyataan faktanya. Betul. Jadi kalau bro bertanya, kan begitu ya, berarti ada kesempatan dong. Semua orang ada kesempatan, bro. Tapi saya bilang, semua orang itu ada masanya, ada waktunya. Dan ada surat tantangannya masing-masing. Kalau bro bertanya ke saya, hari ini jujur saya bilang saya nggak punya keinginan apa-apa. Saya bersepakat dengan Bang Hapendi untuk membangun kabinetnya Bang Hapendi. Itu adalah momen ketika itu. Dan ketika kita bersepakat, ya kita jalan. Ya, kebetulan hari itu saya rasa ya oke lah, kita bisa bersama-sama bangun organisasi ini. Saya boleh ikutan lah. Ngapain saya
Nggak usah lah jadi gerilyawan mulu, kan capek juga orang lihat kita juga. Jadi separatis mulu. Jadi separatis Tapi udah. begini bro ya, kalau seperti saya ini saya memandang semuanya itu nggak ada yang personal ya. Ya. Kita melihat, ya kadang kita ini ada sifat isengnya, Hmm. ada pengen lucu-lucuannya, Hmm. ada yang lagi mumet nih, pengennya nyebelin orang aja kerja kita itu. Bikin orang jengkel gitu ya. Nggak ada masalah. Saya mengingatkan kita semua ini bersaudara ya. Iya, iya. Janganlah semua itu dibawa secara personal. Hmm. Kadang-kadang kawan itu iseng, kita itu serius. Kan kasihan juga kita orang dia iseng, kita serius. Nah, kalau ngeliat contoh, kalau ini kita torang bersaudara, kata orang Sulawesi, torang bersaudara. Nah, bagaimana dengan peristiwa di Jabar? Sampai hari ini pun hawa panasnya masih bahkan meningkat. Ya, Sebagai Kabid Humas. kita lihat, ya kebetulan itu IPAT ya. Hmm. Ya, kebetulan saya juga Kabid Humas ya. Hmm. Saya masih berkeyakinan Oke. bahwa rekan-rekan di Jawa Barat juga tidak menginginkan hal-hal yang buruk. Pasti. Pasti seperti itu. Hmm. Dan kalau toh ada yang panas, itu hanya kasuistis, hanya ledakan di satu momen. Oke. Saya yakin semua akan bahu-membahu kembali untuk Hmm. bersama-sama membangun organisasi di Jawa Barat dengan baik dan benar, dengan kerangka kemanfaatan buat semua. Oke. Kita harus yakin dengan itu, bro. Hmm. Nah, perkara siapa yang menang, siapa yang kalah, yang menang kan hanya boleh ada satu, bro. Hmm. Jadi ya tidak ada yang masalah dengan hal itu juga. Hmm. Saya tidak melihat yang bro sampaikan tadi makin meningkat bagaimana. Yo, buktinya ada. Pelantikan berjalan mulus. Hmm. Pelantikan pengurus juga berjalan baik. Hmm. Tidak ada tentangan apa-apa, tidak ada yang demo, tidak ada yang rusuh di situ, nggak ada. Betul. Bro. Tapi kan kondisi saat ini kan ada isu bahwa mau ada gugatan, tapi belum terlaksana. Bahkan ada Ya istilahnya tidak apa? mungkin lah bro ada gugatan ya. Kita juga tidak bisa meyakini hal-hal yang absurd seperti itu. Tapi kenyataannya, Manfaatnya gugatan itu apa buat kawan-kawan? Saya rasa tidak ada. betul. Sampai saat ini pun memang belum terlihat mengarah ke sana. Tapi kondisinya kan, yang tadinya berteman, akrab di Facebook, temenan, di lapangan pun sering tukar-tukaran kerjaan. Dengan kondisi seperti ini, Ada ya begitu ya. putus. Bahkan, maaf, ada isu, tahu benar atau salah, Nah, ada yang itu, dibuang dari grup, WA grup dibuang, itulah yang dimasukin, saya bilang dibuang. tadi bro. Ya, yang saya maksudkan tadi. Ini kan ada something yang salah by sistem kita. Sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Cobalah kita pikirkan bersama, merubah sistem menjadi lebih baik. Supaya kita lebih fokus bekerja di organisasi itu. Tidak fokus dengan pilih-memilih yang setiap saat akan ada itu. Bro, bayangkan aja. Pilketum sekali 3 tahun. Disusul kemudian Converwheel. 6 bulan kemudian harus konverwil. Wajib. Kemudian juga disusul harus konverda. Pemilihan terus, bro. Nggak selesai-selesai, bro. Berarti apa masa waktunya kurang ya dari 3 tahun? Harusnya diperpanjang 5 tahun. Ya gitu. itu juga bukan sebuah wacana yang benar untuk diwacanakan dong, bro. Ya dalam artian kan untuk mengurusi organisasi kalau kongres 6 Nah, bulan kalau saya menghimbau begini, udahlah, come on lah. Ya, kita rubah sistemnya. Jangan bikin lagi seperti ini, tidak ada manfaatnya. Jangan sampai nanti semakin maju negara ini, sebuah daerah juga, satu kota, satu kabupaten. Bro, bayangkan kalau negara Indonesia itu menjadi negara maju. Ya. Kota-kotanya meriah, ya, kabupatennya itu sejahtera. Kan begitu. Dengan sistem yang seperti ini kita pertahankan, bagaimana hiruk pikuknya itu pemilihan itu. Makin kacau. Ya kan bro? Iya. Kan seperti itu. Karena semakin orang ini semakin punya kemampuan. Kan begitu. Sehingga pemilihan dengan sistem begini itu makin meriah. Apalagi nanti di 2000 berapa itu ibu kota pindah. Itu yang saya maksudkan bro. Jadi kalau kita melihat Indonesia makin maju, kota-kota besarnya makin banyak, pergesekan yang begini dengan sistem yang ada seperti sekarang itu akan makin masif bro. Pasti. Kan seperti itu.
akhirnya kita benar-benar makin gemar dengan pemilihan-pemilihan itu. Berarti kondisi saat ini tidak baik untuk penguatan di internal loh. Saya bilang, ini timingnya sudah masuk untuk dipikirkan merubah sistem. Tidak mungkin lagi kita tunda lagi. Fakta permasalahannya jelas. Kan seperti itu. Berarti ada kesempatan ya di tahun 2022 itu kan kalau tidak salah, Abang kan di IPAT bakal ada rakernas yang mengusung akan merancang bangun atau merubah Kalau anggaran IPAT dasar. saya bisa komentari ya. Nah, anggaran dasar. IPAT saya pastikan bahwa IPAT mewacanakan memang untuk merubah sistem itu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode Anggaran etik. dasar rumah tangga akan dipikirkan oleh insan-insan yang ada di PP IPAT untuk merubah sistem itu menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat. Termasuk kode etik. Ya, saya sebagai Kabid Humas bisa saya pastikan bahwa IPAT memikirkan untuk merubah itu. Ya. Nah, kalau Bro boleh catat itu. INI juga isunya kan sama. Ya. Isunya kalau tidak salah dari Batu Malang itu kan yang sempat tertunda berapa kali sehingga terlaksana di Batu Malang, namun tidak menghasilkan apa-apa karena ada penolakan, makanya akan diundur, akan dibawa ke tahun 2022 ini melalui KLB. Menurut saya Bro terlalu ekstrim mengatakan bahwa Malang itu gagal, beberapa agenda ditunda karena ada penolakan. Saya tidak melihat itu, walaupun saya tidak datang ya. Saya melihat dari jauh tidak ada yang masalah dengan RP3YD itu. Dia tetap menelurkan rekomendasi keputusan itu. Namun mungkin ada beberapa agenda yang di-skip, tapi bukan karena ada penolakan. Pasti karena dinamika yang ada. Begitu, Bro. Dari mana Bro menyimpulkan ada penolakan? Kadang kan ketika diusulkan ditolak, rata-rata ditolak semua di komisi A, komisi B, komisi namanya C. usul bisa diterima, bisa ditolak, Bro, itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Sehingga kan bukan karena harus penolakan besar apa, bukan itu. Saya yakin bahwa persentase rekan-rekan yang mendukung perubahan itu besar. Ya. Nah, sehingga itu memang suatu hal yang menarik untuk kita perhatikan di INI. Kan begitu. Dan saya senang melihat PPINI itu memikirkan untuk merubah itu. Setuju. Kalau IPAT itu tadi saya bilang, rekan-rekan di IPAT itu, yang lihat di IPAT itu, di PP IPAT itu, kami semua itu bersepakat kita menjadi agen perubahan untuk hal yang baik. Kita bersepakat dengan itu. Sehingga saya pastikan, sebagai saya Kabid Humas, memastikan PP IPAT sedang memikirkan untuk merubah sistem pemilihan yang menjadi lebih bermanfaat, yang membuat kelembagaan kita makin menguat, yang tidak membuang-buang energi yang sia-sia. Seperti itu, Bro. Nah, mudah-mudahan niat baik kita semua itu dapat berjalan dengan mulus. Nah, untuk ke depan di tahun 2002 ini kan sudah melangkah masuk di bulan kedua Februari. Apa yang harus, selain ada perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik baik INI maupun IPAT, merubah image yang sudah terbentuk bahkan sampai di mahasiswa yang tadi Bros TV tanyakan, MGD tanyakan, terkesan kurang harmonis. Apakah perlu ada sebuah bentuk sehingga membuat seperti tadi efisiensi, efektivitas dan sebagainya terbentuk di 2002 ke depan? Satu. Yang keduanya, dengan adanya perubahan itu apakah menjamin tidak terjadinya hal-hal yang terjadi di Jabar, contohnya kan di Jabar. Selesai pemilihan kondisi masih tetap. Akhirnya yang berteman, akhirnya agak sedikit menjauh, padahal ketika nanti dia ada pemilihan di INI bisa jadi dia satu perahu. Ketika ada pemilihan di Pengwil, bisa jadi dia berbeda perahu. Ketika ada pemilihan di Pengda, bisa jadi dia satu perahu kembali. Nah, seperti itu apakah bisa memberikan dampak? Apakah itu bisa berdampak dengan adanya perubahan-perubahan itu? Akan menjadi INI dan IPAT yang lebih baik ke depan, di 2002 ke depan? Seperti saya sampaikan tadi, Bro. Semua yang terjadi itu masih berjalan normal ya. Jalan alamiah semua ya. Tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita mengklaim bahwa terjadi sesuatu antara dua organisasi ini. Antara para penggiat di PPINI dengan penggiat di PP IPAT. Saya pastikan tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita mengklaim bahwa ada hal yang buruk di situ.
semua berjalan masih baik-baik saja. Hmm. Begitu ya. Tidak ada yang menyatakan perang satu sama lain, itu nggak ada. Gimana mau perang, orang kita bersaudara ini. Ya, anggotanya sama. Kita juga dalam rangka bekerja kok dua-duanya. Nah, kita sedang tidak mengklaim suatu arena. Nggak ada. Kenapa? Karena memang tidak ada yang harus kita perebutkan di sini. Kan seperti itu, bro. Oke. Nah, kita berharap itu menjadi makin baik ya. Dan kalau kita bicara dua organisasi, tentu PPINI, INI ya. INI ini sedang di tahun yang agendanya pemilihan, suksesi. Kontestasi. Ya, tahun suksesi Suksesi. di tahun 2022. Kita berharap tentu yang terpilih adalah figur yang bisa lebih memperkat itu. Kita berharap seperti itu. Nah, tentu kita berharap rekan-rekan yang pilihlah memang figur-figur, satu figur yang cocok untuk bergandengan tangan di organisasi itu, kalau memang itu kita inginkan bersama. Tapi saya bilang hari ini bukannya kita tidak bergandengan tangan, kan? Tidak ada hal yang terlalu berat, terlalu signifikan, yang sehingga memang agenda wacana begitu harus kita benar-benar wacanakan, nggak seperti itu juga, ya, bro ya. Tentu begini ya, apakah PP IPAT punya kepentingan di dalam kontestasi Pasti. ini? Kan begitu. Kalau bro bilang pasti, saya juga malah bisa bilang sebaliknya. Tidak pasti. IPAT tidak punya kepentingan di sini. Nah, untuk lebih mempererat, bergandengan tangan lebih. Namun, kan gitu loh bro. Akan tetapi. Kan begitu. Oke. Nah, kami tentu tidak bisa membiarkan yang menang ini adalah yang mengumpulkan para pembenci. Rekan-rekan yang selalu bersuara negatif kepada IPAT. Ini kayaknya suaranya ketum ini. Udah pernah disampaikan ketum ini. Justru saya mempertegas itu ya. Oke, lanjut. Itu pasti seperti itu. Tapi masih ada waktu bagi semua pihak-pihak yang ikut kontes itu untuk meyakinkan kami bahwa memang tidak ada kekhawatiran kami itu terjadi. Kan seperti itu. Oke. Nah, masih banyak waktu untuk itu. Dan kemudian apakah IPAT akan memunculkan calonnya sendiri? Bro, sebenarnya secara formal tidak boleh ada keterlibatan IPAT dalam kontesnya INI. Kita harus saling menjaga ini. Ya, jangan sampai presiden yang hal-hal seperti itu jadi kebiasaan di kita. Nah, namun sekali lagi saya bilang, akan tetapi kami tentu punya kepentingan untuk menekan, untuk menyampaikan ini tidak benar. Kalau ada pihak-pihak pembenci, para pembenci, para separatis, para individu-individu yang mengarahnya adalah untuk keruntuhan organisasi. Itu dikumpulkan oleh salah satu kandidat. Kami tidak akan mentolerir itu. Kami bisa tunjuk hidung siapa itu? Tidak bisa, bro. Saya rasa ketua umum, sekretaris umum, para kabit-kabit tetap menjalin komunikasi dengan para kandidat. Para kandidat itu juga sebaliknya juga adalah seperti itu. Kenapa? Karena kita semua ini adalah orang-orang yang giat di organisasi. Ada komunikasi satu sama lain. Tidak ada yang seburuk itu terjadi. Waktu juga masih ada. Cuman untuk mewarning, tentu kami punya kepentingan. Untuk mengingatkan. Kenapa? Ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama kok ini. Ya. Calon dari PP IPAT, yes! Kan? Ya, itu sebuah keniscayaan, bro. Kalau toh akhirnya, ya bisa dibilang, ya sudah deh, PP IPAT munculin calonnya sendiri deh. Ya itu juga tetap
kita hanya lemparkan saja ya. Kalau anggota menginginkan ya silahkan. Kalau kita bisa istilahkan ini kader dari IPAD yang diinginkan anggota, ya monggo lah. Kami mengikhlaskan kok sepanjang tidak mengganggu perjalanan PP IPAD-nya. Termasuk Ya, abang ya? masalah di situ. Ya terlalu jauh bro. Kalau mewacanakan saya maju jadi ketua umum itu enggak lah. Tidak ada agenda untuk saat-saat sekarang. Ya kalau anggota menginginkan kenapa tidak? Ini kan ada satu komentar sangat telak. Bahasanya inilah calon. Kita inilah. menginginkan gini bro. Kita menginginkan bahwa organisasi ini tetap lestari ya. Pastilah, Dua profesi siapapun. ini tetap lestari ya. Siapapun, betul. Nah tentu salah satu caranya adalah penguatan lembaga masing-masing ya. Dan tentu juga idealnya adalah dua organisasi ini berjalan seiring sejalan, Betul. selaras, harmonis. Betul. Kalau bro mengistilahkan merah hijau. Pasti. Ya. Untuk gimmick-gimmick itu oke-oke aja. Untuk gimmick-gimmick oke-oke. Cuman framingnya tetap harus kita pertahankan. Oke. Jangan saling mencampuri urusan masing-masing. Ya, dua lokomotif ya ada dua lokomotif. Tidak bisa Karena jadi satu lokomotif. tidak ada bagus-bagusnya secara kelembagaan di kita. Kita malah harusnya saling mensupport. Misalnya. Tidak cawe-cawe merecokin. Misalnya. Tidak seperti itu. Saling mensupport. Contoh saling mensupport seperti apa misalnya? Ya, saling mensukseskan kegiatan masing-masing ya. Memberi semangat, mensupport, memfasilitasi agar agenda organisasi sebelah berjalan lancar. Mendukung sebaiknya lah ya. Seperti itu. Dan sebaliknya saling mendukung. Itulah idealnya. Nah, kalau abang dalam artian belum siap untuk dicalonkan sebagai digadang-gadang ya sebagai bakal Jangan bilang calon. saya nggak siap bro, enak aja bro. Oh berarti siap dong. Alhamdulillah. Oke, kalau saya perlu digarisbawahi yang terakhir itu. Saya bilang tidak siap. Akhirnya kalimat jok sore. Akhirnya kalimat itu muncul juga setelah berkali-kali dipancing. Kira-kira siapa yang cocok dalam artian tadi kan ada istilahnya tidak boleh mencolong star, ya kan, kampanye duluan, harus melalui mekanisme organisasi, harusnya organisasi yang memperkenalkan dan seperti itu. Nah kalau menurut kacamata Bang Abeng, Bang Bro Abeng, Bang Bro udah Abeng, saya ada banyak Pak. Siapa kira-kira yang figur-figur yang di awal-awal bro ya, di awal-awal seolah-olah ada dua kontestan, ada dua kuda pacu yang sudah mendahului, bukan mendahului, yang artinya dianggap hanya dua itulah calonnya. Perjalanan waktu memperlihatkan bro, bukan dua kan ternyata. Ya, karena di Gros muncul banyak calon lain yang bakal itu ternyata pantas. Bukan calon, ya. Bakal calon. Kalau bro bertanya ke saya, selalu mestinya, ya, siapa sih kandidat yang bisa diperhitungkan untuk memimpin organisasi selanjutnya? Kan gitu ya. Saya bilang tentu kita ada dua organisasi. Betul, ini dan IPAD. Hijau dan merah. Yang pasti nomor satu, ketua umum IPAD itu juga pantas menjadi ketua umum ENI. Itu jelas. Nah, kan aturannya kan nggak boleh. Kan saya bilang untuk jadi ketua umumnya nggak boleh ya, cuman jadi calonnya boleh dong. Oh, kan gitu. Iya. Kalau kita kan yang bertanya ini, siapa sih kira-kira yang pantas? Siapa yang kandidat kuat? Saya bilang jangan lupa menghitung ketua umum IPAD tentu paling pantas juga untuk memimpin ENI. Jelas. Oke. Yang kedua, kalau secara hitung-hitungan ya, kandidat yang kuat yang lain yang mana? Sekum INI. Kenapa? Karena ketum INI-nya sudah tidak mungkin, dia ada 2 periode. Betul. Terkuat pastinya Sekum INI. Terkuat berikutnya Sekum IPAD. Jadi saya bilang kalau urutan ya ketum IPAD, Sekum INI, Sekum IPAD. Itu kalau kandidat yang terkuat. Itu kalau kontestasi ini. Di INI. Sebaliknya kalau kontestasi di IPAD, sebaliknya pasti akan seperti itu. Itu faktanya seperti itu. Nah, ada kandidat lain. Saya sebut nama aja. Misalnya Bang Irfan Ardiansyah.
jelaslah beliau ini juga pantas ya kalau kita melihat kemunculannya Karena dia yang ketua begitu PNWIL. fenomenal, kan begitu ya, cara dia tampil begitu fenomenal, cara dia memperkenalkan diri, jelas dia juga pantas. Oke. Cuman Bang Irfan Ardiansah tentu harus lebih bekerja keras dari yang 3 saya bilang tadi ini. Karena memang secara tata urutan secara nasional, yang 3 ini sudah menjabat, bro. Sejak by sistem dia sudah ada di tengah-tengah itu. Bang Irfan harus lebih proaktif lagi. Memang bekerja giat lagi untuk ikut men-challenge nih yang ada, kan begitu ya. Nah, kemudian ada Mas Julius. Ya, udah pernah ke Gros Mas wawancara. Julius. Bang Donald. Kita tidak bicara yang kejadian-kejadian buruk di kemudian hari di masa lalu ya, tapi saya bilang beliau ini figur yang juga muncul hari ini. Harus dihitung. Betul. Ya, harus dihitung. Kemudian ada Bang Firdonal yang sangat giat, sangat aktif dalam membantu rekan-rekan. Sekian kali beliau pernah jadi kandidat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini saya bilang Bang Firdonal punya penggemar sendiri yang sangat menghargai beliau. Ya. Dan itu mungkin beliau leading di sisi ini ya. Walaupun mungkin sekian kali tidak cukup ternyata untuk memenangkan beliau. Kemudian ada Bang Ruli Iskandar. Ruli Iskandar. Secara kontes nasional, bro, kita tidak pernah boleh melupakan Pangdam Jaya. Ya. Oh iya, Pangdam Jaya. Iya. Kenapa? Karena memang DKI itu ikonik lah, kan gitu ya. Ikonik, itu ibu kota negara, sehingga ketua PNWIL-nya tetap harus dihitung. Dan kita melihat, kenapa harus kita hitung? Karena kita lihat beliau muncul hari ini. Ya. Dan itu juga tidak bisa diremehkan. Ya. Dukungan ke beliau saya rasa juga cukup signifikan. Ya. Nah, kalau kita bicara mana sih calon-calon yang mungkin pantas. Nah, menurut saya hari ini nama yang muncul memang ini dia. 5 ya? 6. Bang TF, saya ulang, Bang Apendi, Bang TF, Bu Oti, Irfan, Bang Irfan, Bang Donald, Bang JP, Bang JP, Bang Ruli, Bang Abeng, 7, 8. Nah, itu dia juga kadang-kadang kalau kita lihat kontes ini seperti ini, dia dinamis, bro. Elektabilitas itu bisa bergeser ya. Seiring dengan isu yang terjadi, dengan keadaan yang terjadi, dengan bagaimana cara mensosialisasikan dirinya masing-masing. Ya. Kalau mau kita kecilin, saya rasa Bang Apendi nggak akan mau. Ya iyalah, karena di aturan undang-undang peraturan di anggaran dasar rumah tangga ini pun tidak memperbolehkan. Kalau Bang TF kayaknya memang mau maju. Kalau Bu Oti, tunggu dulu bro. Kami di PPI 4 tentu akan pikir-pikir. Ya, tidak segampang itu kami mengikhlaskan sekum kami. Kan begitu. Jelas itu bro. Kan gitu ya. Itu pasti nggak segampang itu. Ya kalau sekum, kalau masalah pantas, beliau sangatlah pantas bro. Kalau anggota menginginkan beliau, kenapa sih? Ya. Tapi kita bicara itu faktanya bro. Tapi kalau untuk jangan kegeeran dulu, kami nggak segampang itu melepas beliau. Kan gitu. Nah, sekarang gini. Tahan emosi yang lain dulu. Sekarang begini, kalau untuk tadi untuk tapi ingat bro, seandainya kami mendorong beliau maju, hati-hati. Ini adalah kandidat berbahaya. Wih, catat. Tolong dicatat. Tolong dicatat, di garis bawahi, ditebel boleh. Dalam kurung. Nah, kalau melihat dari komposisi ini kan oke. Untuk kandidat di Ketum. Ya. Bakal calon lah ya. Karena kan belum ditentukan calon. Karena kan YNI itu kan bakal calon itu aja di Kongres. Ya. Dijadikan calon. Bakal calon hanya diloloskan di Prakongres. Ya. Melalui tim fair, tim lead, tim was, tim fair terutama. Nah, kalau untuk memperkuat ini, kalau bicara organisasi, baik ini tahun 4 kan ada organisasi, alat kelengkapan organisasi. Ya. Ada rapat anggota, kongres, konforwil, konferda. Ya.
ada namanya pengurus. Majelis Ada pengurus. Mahkamah. Pengurus itu kan ada pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah. Iya, iya. Dan organ yang lain atau alat perlengkapan yang lain itu ada namanya dewan dan majelis. Kalau di IPAT Mahkamah itu, Perkumpulan ada di kalau dewan itu di INI, majelis di IPAT, majelis kehormatan Ya. pusat, majelis kehormatan wilayah, nggak ada majelis kehormatan daerah, belum ada di IPAT. Mudah-mudahan sih di Rakernas ya akan ditelurkan majelis kehormatan daerah. Karena kan di IPAT itu baru sampai di wilayah. Kalau dewan kehormatan pusat, dewan kehormatan wilayah, dewan kehormatan daerah. Ya. Baru kalau di INI itu ada namanya Mahkamah Perkumpulan. Dan ini juga diharapkan anggota berharap Mahkamah Perkumpulan juga bisa lahir dari IPAT sehingga sama lah 4. Bisa nggak dari organ ini untuk lebih mempererat, lebih mengentalkan harmonisasi yang tadinya menurut Bang Bro udah Abeng itu tidak ada masalah. Dalam artian biar anggota melihat itu lebih nyaman. Kan gitu, anggota kan berorganisasi kan untuk mendapat pengayoman, perlindungan, merasa nyaman dalam melaksanakan jabatan sebagai notaris maupun PPAT. Bisa nggak kalau di INI kan ketum itu dilarang merangkap jabatan dengan ketua umum IPAT. Ya. Tapi bisa nggak di MKP dan di DKP dirangkap oleh anggotanya yang sama? Begini bro, saya melihat bertahun-tahun dua organisasi ini berjalan, ya rasanya berat kalau harus merangkap. Oke. Itu bukan perkara mudah, tanggung jawabnya berat. Oke. Yang kalau mahkamah, dewan, majelis, dewan kehormatan, itu tanggung jawabnya berat bro. Oke. Sehingga memang butuh waktu yang cukup, waktu yang luang, lapang untuk memikirkan. Ya. Karena mereka juga harus menyidang, bro, mengadili rekan sendiri, bro. Ya. Sehingga semakin banyak yang terlibat dalam mengurus, kita makin berharap seperti itu. Oke. Kenapa kita harus mewacanakan rangkap-merangkap? Untuk memudahkan kan, memberikan perlindungan, pengayoman kan Nah, bisa saja. tidak begitu juga framingnya, bro. Oke. Tidak begitu juga cara berpikir harusnya. Ya. Penguatan kelembagaan itu di satu sisi memang kadang-kadang restorasi itu betul. Restorasi justice ya. Kemudian deregulasi itu betul. Penyederhanaan kelembagaan itu juga betul. Dari Bang Julius Pernawan, Bro Abeng, salut. Terima kasih Mas Julius. Salam sehat. Salam jempol nah, ya. Jadi bro, di beberapa hal benar penyederhanaan itu bagus. Tapi di beberapa hal ya, kita harus ingat, ini Indonesia bro. Negara ini begitu besar. Ya iyalah, emang sedang di Belanda bang. Betul. Jadi Belanda mah kecil bro, Indonesia itu gede ya. Mengurusnya itu nggak gampang. Oke. Jadi semakin banyak individu yang terlibat, menurut saya itu menjadi lebih menarik, lebih bagus. Saya bahkan, kalau kita anggap ini ada pengelompokan ya, ada gap. Saya tidak pernah melihat ada satu kelompok mampu mendayung dua biduk ini berbarengan. Tidak pernah ada. Jelas bahwa memang berat itu. Saya merasakan sendiri ketika kali ini saya ada di kabinet PP IPAT, saya melihat, oh benar-benar berat ini. Ya, kekurangan waktu kita. Kekurangan SDM kita. Tenaga. Untuk mengayuh biduk PP IPAT itu berjalan baik. Oke. Nah, kemudian harus dibagi pula itu. Saya bilang, misalnya Kang Profesor Udin, Ketua MKP, dia akan didapuk lagi jadi DKW, DKP, ya DKP di INI. Saya rasa PP IPAT harus memikirkan untuk mencegahnya. Kerugian di kami di PP IPAT nanti itu, beliau sangat kami butuhkan.
Wah, Kasihan kalau beliau harus kan memikirkan anggota yang butuh, Bang. double hal seperti itu. Kan anggota yang butuh, Bang. Ya, kalau seandainya memang tidak ada lagi calon, ya bagaimana ya. Cuman saya bilang itu tidak ideal mestinya. Hmm. Masih banyak yang mumpuni, senior-senior kita yang punya jiwa bersih, hati yang murni untuk mengayomi, melindungi anggota-anggota, kawan-kawan semua. Masih banyak, bro. Nah, kalau Jangan bicara sampai mereka bicara kalau dewan atau majelis kehormatan kan penegakan ke kode etik, Bang. Sejauh ya, mana dari kacamata Kang Bro Huda, Bro Abeng ini sudah? ya itu tadi saya bilang. Sebaiknya tetap kita banyakin orang yang perhatikan itu ya. Jangan kita kecil-kecil sempitkan. Karena secara fakta tentu kita juga melihat bahwa ada ini kok kayaknya kursi diduduki buat dianget-angetin doang. Tidak ada signifikan pekerjaan dari senior-senior yang ditunjuk untuk duduk di situ. Oke. Tapi kita tidak bisa underestimate itu, bro. Seperti saya bilang tadi, coba lihat Kang Profudin Narsudin. Beliau bekerja sangat bagus, sangat bekerja keras Demi untuk organisasi. bisa mengakomodir kepentingan anggota itu. Ya, itu contoh salah satu ya. Beliau dan jajarannya, kan begitu ya. Kita angkat topi lah tentang itu. Ya. Nah, di organisasi yang lain, majelisnya, ya saya tentu tidak etis untuk mengomentari itu, tapi saya melihat so far berjalan, kan itu. Mungkin tidak sempurna, mungkin belum sebagus Kang Udin dan kawan-kawan, tapi kita berharap itu kan akan ada perbaikan. Bolanya sebenarnya di tangan kita, kan kita yang pilih kan nanti. Betul. Kan gitu. Jadi ya rekan-rekan boleh lah mewacanakan juga di majelis-majelis itu juga ada regenerasi. Jangan itu lagi, padahal itu lagi dia juga kerjanya angin-angin. Itu lagi. gitu lagi. Tapi itulah saya bilang ya, kita harus menghargai orang yang sudah bekerja keras, bercoba untuk bekerja keras. Mungkin memang ya gelasnya isinya segitu, diisi lagi nanti malah tumpah, gitu ya. Tapi sebenarnya bolanya di tangan kita, bro. Iya, di anggota. Dan tidak ada, saya lihat juga ada pergerakan secara politis untuk memenangkan seseorang duduk di situ. Iya, betul. Nah, Hanya diketum aja. Jadi ya kita harus berpikir positif tentang itu semua, bro. Saya bilang makin banyak orangnya makin bagus. Tapi kan harus ada hubungan baik. Dalam artian kan ketika terjadi permasalahan di anggota. Nah, bro, para penegak kode etik, tentu kita juga berharap mereka itu tidak pernah juga melanggar etikanya sendiri. Ya. Jangan juga yang duduk di majelis, di dewan itu cawe-cawe pula di kontestasi. Kita masih melihat hal itu terjadi ya, bro. Malah kita melihat ada figur yang menjadi tim ses yang sebenarnya tim ses. Tim ses, benar-benar tim ses. Kan seperti itu. Ini agak sensitif kita bicaranya ya. Saya berharap para senior, para sesepuh yang sebenarnya kita semua hargai itu mengakhiri pengabdiannya di organisasi dengan baik. Supaya beliau-beliau itu tetap melekat di hati kita dengan baik. Kurang-kurangilah keinginan mereka juga untuk tetap cawe-cawe di dalam ikut-ikutan di dalam kontestasi. Jadinya tidak baik nanti. Kalau hanya memberi nasihat, kenapa tidak? Ya tapi begini ya, ikut kontestasi berarti itu sudah memihak, bro. Itu tidak ada bagus-bagusnya. Kemana anggota ini mau mengadu kalau sesepuhnya itu sudah memihak? Harusnya netral. Pihak yang tidak dia dukung mengadu ke siapa orang sesepuhnya memihak ini, artinya saya minta para senior menahan dirilah. Ya. Hari mungkin sudah sore, Menjelang maghrib, waktu sudah habis, beri kesempatan yang lain dan lestarikan kehormatan yang sudah melekat itu.
Kami semua menghargai Ya, yang pernah dilakukan. Kami sangat menghormati itu. Jangan sampai itu berubah. Iya, iya, iya. Tetaplah menjadi sesepuh yang kita semua cintai, kita hormati. Saya rasa seperti itu ya. Nggak apa-apa saya dibilang ini abeng ini malah senior dinasihatin dia. Saya khawatirnya kadang nggak ada yang ngomong begini itu pada bablas. Kita ngelihat sering terjadi gitu Loh, ya. nasihat itu kan tidak hanya dari orang tua, dari anak Gini loh kecil bro, pun. paling ideal tuh bro ketika ada rusuh di organisasi bro. Kita selesaikan dengan kita meminta para senior kita untuk memberi kita wejangan. Dan mereka memberi wejangan, kita semua diam, kita semua patuh. Oh, itu keren. Itulah yang paling ideal. Itu keren. Dan ini kita tidak pernah menemukan hal seperti ini. Saya malah bingung ketika di lapangan senior itu yang mencak-mencak. Waduh. Tapi fakta terjadi loh bro. Betul. Ya. Itu yang kita lihat loh bro. Tapi kita semua ini masih orang timur bro. Ya. Masih orang Indonesia yang berjiwa baik, berhati bersih. Yang selalu memaafkan. Ya. Yang sebenarnya hal seperti itu tidak pantas terjadi. Tapi kita selalu Jadi saya bilang masih ada kesempatan. Para senior-senior yang masih punya keinginan untuk ikut-ikutan, adalah Menahan diri. tahan dirilah dari sekarang ke depannya. Jadilah figur yang mungkin bisa menjadi elemen yang menentukan dalam perjalanan organisasi itu menjadi baik. Setuju. Begitu. Jadi kesimpulannya, terakhir closing statement. Simple kan? Ntar baru nanti aku yang closing statement terakhir. Abang dulu. Ya, saya rasa obrolan santai. Ya, Ngalor kita ngidul. tidak perlu melihat bahwa organisasi hari ini dalam sebuah kegentingan ya bro ya. Wartawan sih pengennya yang rusuh-rusuh aja. Enak aja. Justru biar berdamai yuk. Kan begitu ya. Kita harus membawa energi positif Ya. segenap organisasi kita. Itu bro. Setuju. Baik itu senior, junior, yang aktif, yang tidak aktif, yang pura-pura aktif padahal sebenarnya nggak aktif. semua itu mewarnai organisasi. Dan harusnya kita melihatnya menjadi sebuah framing yang menarik. Dinamis saja bro. Iya, iya. Heboh-heboh sedikit tidak ada masalah. Ribut-ribut sedikit itu dinamika ya. Iya, yang penting kita semua bersepakat bahwa dua organisasi kita ini harus lestari, dua profesi kita ini harus lestari. Itu yang penting bro. Yang penting selesai kontestasi, ya selesai juga semua. Iya, semua harus bersalaman kembali. Saya jujur saya bilang saya tidak pernah secara personal melihat kita harus berseteru. Kita mungkin adalah figur-figur orang-orang yang terlalu bersemangat berorganisasi ya, sehingga kadang-kadang jadi berlebihan. Kita harus tetap saling memaafkan kembali, harus bersama kembali gitu bro. Ya kita orang bersaudara kan bro. Kita orang bersaudara. Kesimpulannya kita orang bersaudara. Oke, Grossever sejuk. Jawaban-jawaban dari Bang udah Bro Abeng dan kayaknya cocok sebagai generasi selanjutnya. Itu tergantung kembali lagi ke anggota dan pemirsa Grossever. Bro, kadang gue berpikir gue harus pencitraan. Ini dari cara menjawabnya bisa dinilai sendiri lah. Cocokkah? Pantaskah namanya muncul di Pengda-Pengda? Kemudian diteruskan ke Penggul-Penggul? Tergantung dari anggota dan rekan-rekan. Pesan saya, pilihlah figur yang benar. Jangan yang enggak yang diinginkan kayak Bro Mahfud ini nyuruh-nyuruh saya jadi ketua umum. Jangan. Pilihlah yang lebih benar, yang lebih pantas gitu. Teman-teman semua ya. Oke, karena bincang santai, Pak. Santai. Ya kan santai nih, Bro. Bincang santai tapi di-cut mulu sama Bang Bro Abeng ini. Oke, Grossever, sebenarnya ingin diteruskan banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan ke Bang Uda Bro Abeng, tapi karena berhubung sudah azan maghrib, jadi Gross TV akhiri bincang santai hari ini. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai. Sampai ketemu rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.